swear in the face this fucking world. Better prepare to get laced because they're gonna taste my. Fine. I'll do it myself. I got that. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Belum kompak, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Gimana? Udah semangat semuanya? Semangat untuk belajar hari ini? Harus semangat. Sebelum belajar, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Kita lanjutkan untuk membaca doa terlebih dahulu. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum belajar, tadi kita sudah berdoa. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu mau minta tolong kepada teman-teman semua. Apakah teman samping kanan dan samping kirinya hadir? Coba cek dulu. Gimana? Hadir semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau hadir semua sudah hadir, duduknya yang rapi. Selanjutnya, Ibu akan menanyakan kabar, tapi lewat lagu. Kalian jawabnya juga sesuai irama ya. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Apa kabar anak-anak? Semoga kita sehat selalu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, betul sekali. Kita hari ini akan belajar cerita dengan teks yang panjang. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca cerita, siswa dapat menyimpulkan isi teks cerita lebih panjang. Lalu yang kedua, melalui membaca, siswa juga dapat melengkapi cerita yang belum selesai. Dan yang ketiga, melalui kegiatan-kegiatan ini, siswa diharapkan menjadi siswa yang bertanggung menjawab. Pribadi yang tanggung jawab. Terus kemudian kerja keras dan jujur. Baik, sekarang kita review terlebih dahulu materi yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat enggak? Waktu pertemuan sebelumnya kita membahas apa ya? Ya betul, membahas cerita. Sekarang Ibu mau tanya, apa pengertian cerita? Cerita itu apa sih? Secara singkat aja. Nah, masa nggak ada yang inget? Coba Ibu kasih clue kayak gini ya. Misalnya, ketika Deva pergi ke suatu kota atau untuk berliburan, lalu Deva itu menceritakan kepada temannya. Deva menceritakan kepada Devi. Kira-kira itu namanya apa ya? Ya betul, namanya pengalaman. Ya misalkan kayak kita ini ikut lomba gitu ya. Lalu kita bercerita kepada temannya, kepada teman yang satunya gitu. Nah, itu disebut pengalaman. Berarti cerita itu pengertiannya apa? Oke, kalau masih lupa, kita lihat layar di sini ya. Di sini akan Ibu tayangkan PowerPoint. Kita bisa lihat sama-sama.
Baik, kita lihat secara seksama ya dari slide tersebut. Pengertian cerita adalah tuntunan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal atau suatu peristiwa. Nah, tapi selain itu juga cerita mempunyai arti lain, pengertian lain, yaitu karangan yang menuturkan perbuatan atau pengalaman atau juga penderitaan seseorang, baik sungguh-sungguh ataupun hanya rekaan belaka. Seperti itu. Itu untuk pengertian cerita. Nah, selanjutnya di sini kita akan memperdalam materi cerita tersebut. Lalu apa Bu yang akan dibahas hari ini? Nah, anak-anak semua, yang akan Ibu bahas hari ini adalah ide pokok. Apa sih Bu hubungannya ide pokok dengan cerita? Kita kan kemarin sudah belajar tentang cerita. Lalu apa hubungannya dengan ide pokok gitu ya? Nah, ide pokok ini adalah suatu kajian yang ada di cerita gitu ya. Jadi di setiap cerita itu pasti ada namanya ide pokok. Lalu apa itu ide pokok? Nah, ide pokok itu adalah sebuah gagasan utama. Nah, di sini ide pokok itu ada dua. Yang pertama, ide pokok deduktif, dan yang kedua, ide pokok induktif. Apa sih Bu bedanya antara ide pokok deduktif dan ide pokok induktif? Gitu kan? Pasti ada yang bertanya-tanya seperti itu, betul? Iya. Jadi anak-anak, untuk ide pokok deduktif itu adalah ide pokok yang terletak di awal paragraf, sedangkan ide pokok induktif adalah ide pokok yang terletak di akhir paragraf ya. Nah, apa sih? Nah, selain itu ada fungsinya. Lalu apa sih fungsi ide pokok gitu ya? Nah, pembaca dapat mengetahui inti atau pokok bahasan pada suatu paragraf dalam bacaan, dan untuk menentukan ide pokok tersebut harus melihat secara keseluruhan ceritanya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan tanpa membaca keseluruhan. Kalau misalkan biasa ya, suara di luar itu selalu berisik. Soalnya ada motor ya, namanya sekolah pinggir jalan gitu kan ya. Jadi ya berisik gitu, nggak apa-apa. Lanjut. Nah, jadi kita dapat mengetahui ide pokok itu ketika kita sudah membaca secara keseluruhan. Lalu kalau misalkan membacanya hanya setengah, apakah bisa mengetahui ide pokoknya di mana? Jelas tidak. Karena kenapa? Karena siapa tahu pembahasan utamanya itu ada di akhir, yaitu nanti yang ide pokok induktif. Karena tidak semua cerita ada ide pokoknya itu di awal, ada juga yang di akhir, seperti itu. Jadi sebetulnya ketika ada cerita yang panjang, itu hanya pokok bahasan itu hanya sedikit gitu. Sedangkan sisanya itu hanya kalimat apa? Penjelas. Seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu kita akan membaca cerita. Ibu akan memberikan sebuah teks, ya, bisa dilihat juga di PowerPoint-nya untuk teksnya. Namun di sini juga Ibu akan membagikan kertasnya. Ya, silakan Ibu minta bantuannya kepada KM. Ya, bagiin semuanya ya. Oke, anak-anak, sekarang lihatlah cerita tersebut. Kemudian setelah dilihat, silahkan baca cerita tersebut. Lalu nanti akan Ibu beri pertanyaan. Dan di situ juga udah ada lembar pertanyaan kan sebetulnya. Jadi silahkan sekarang untuk membaca terlebih dahulu cerita itu mengenai apa, dan isinya tentang apa, lalu ide pokoknya seperti apa. Silahkan.
Baik anak-anak, gimana? Sudah selesai membacanya? Nah, jika sudah selesai, sekarang kita bahas mengenai cerita tersebut. Nah, dari cerita tersebut, kira-kira apa hikmah yang dapat kalian ambil? Ya, menjadi orang yang gigih. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Tokoh utamanya adalah Alvin. Pertanyaan berikutnya. Di manakah Alvin sekolah? Ya, betul, di SDN 1 Cempaka. Pertanyaan selanjutnya. Lomba apa yang diikuti oleh Alvin? Ya, menulis cerita. Nah, untuk selanjutnya, itu di belakangnya ada beberapa pertanyaan. Silahkan dijawab terlebih. Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah dikerjakan? Nah, jika sudah dikerjakan, silahkan kumpulkan kembali kertas yang Ibu berikan. Ya, kumpulkan di meja saja. Nah, sekarang Ibu mau minta satu orang, siapa yang berani membacakan cerita yang tadi? Siapa? Angkat tangannya. Ya, boleh. Silahkan, Diva. Lomba menulis cerita. Kepala Sekolah SD 1 Cempaka mendapat surat dari Dinas Pendidikan. Beliau diminta mengirimkan siswanya untuk mengikuti lomba menulis cerita. Lalu, kepala sekolah menunjuk Alvin untuk mewakili SDN 1 Cempaka. Alvin sudah pernah mengikuti lomba menulis cerita. Alvin senang sekali karena dapat mewakili sekolahnya. Dengan diantar Bapak Wali kelas, Alvin mendaftarkan diri untuk ikut lomba. Tempat pendaftaran lomba di SDN 2 Banyubening. Letak SDN 2 Banyubening dan SDN 1 Cempaka cukup jauh, dibutuhkan waktu sekitar 30 menit. Alvin mendaftar dengan membawa hasil karangannya. Alvin sudah sering mengikuti lomba, tapi ia belum pernah menang. Oleh karena itu, ia berharap dapat memenangkan lomba ini. Perlombaan akan diadakan besok sekaligus pengumuman pemenangnya. Hari perlombaan pun tiba. Sejak pagi, Alvin sudah siap di tempat perlombaan. Teman-teman sekolahnya ikut menyaksikan perlombaan ini. Alvin semakin bersemangat. Karena mendapat banyak dukungan, ia juga ingat pesan ibunya untuk selalu bersemangat. Menang atau kalah tidak menjadi masalah, tapi jika Alvin menjadi juara, ibu akan membelikan sepeda sebagai hadiahnya. Semua peserta sudah membacakan karyanya di atas panggung. Kini giliran juri menilainya. Alvin dan semua peserta lomba tidak sabar menunggu hasil pengumumannya. Begitu juga dengan para penonton dan supporter yang menyaksikan perlombaan. Akhirnya, hasil perlombaan diumumkan. Juri mengumumkan juara 1 sekaligus juara umum, dan juri memanggil Alvin sebagai pemenangnya. Alvin sangat senang karena dapat mengharumkan nama sekolah. Ia pun telah membuat ibunya merasa bangga dan bahagia. Sekian ceritanya, terima kasih. Baik, terima kasih Diva sudah berani membacakan cerita. Selanjutnya, kita beri tepuk hebat dulu buat Diva. Tepuk hebat. Jempol, jempol, hebat. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai, telah terlaksana dengan baik. Lalu, kemudian di pertemuan selanjutnya, Ibu ada tugas untuk kalian. Karena tadi kita membahas tentang ide pokok, maka dari itu kalian silahkan mencari ide pokok cerita yang tadi.
dan menulis cerita yang tadi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Silakan itu di PR-kan. Untuk itu sekarang sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan dalam perjalanan pulang. Untuk itu silahkan kita berdoa dalam hati mulai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With the swear in the face, this fucking world.